mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya kita dapatkan, usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk, bahagia yuk. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku. Di sholat itu kalau dikerjakan, bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab, sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad, jangan tunggu, panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Ternyata saat kita menunaikan sholat, itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan, wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah, terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat sholat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu, kata perintah, menjadi bentuk permohonan, fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini, hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja, kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah.
Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Tushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih, kebahagiaan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, terpatahlah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan waswas itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Inna, di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, korupsi, membunuh, menipu itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu tak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Ya. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap.
Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus itu, terus dua-duanya tuh, ya memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, ini ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Membunuh itu, ya, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat sholat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, alhamdulillah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah. Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hai semua orang Quraisy. Datang orang, ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar.
Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita katanya. Ya, karena akan dihabisi semua ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang. Bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Juhfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya, orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang, maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah umrah haji. Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi gitu. Itulah salat. Salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita. Diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya, itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan muqaddimah tuh. Barusan muqaddimah. Baik. Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung. 1, subuh. 2, zuhur. 3, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya. 24434. Ya. Kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia, nggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau nggak sayang nggak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi muqaddimah makanya saya percepat ya.
Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidha yahfadh. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada nggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4:13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3, padahal belum dipanggil. Ya, masya Allah. Di Bekasi 4:09. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, ingat dia. Nah itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:09, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Kuat. Ada yang sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4:09, dia baru bangun jam 9:04. Tuh. Nah ini iman lemah di bawah. Ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu, itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nanti kapan waktu sholat itu tiba?
Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya alif, lam, waw, alif, ta maftuha begini. Alas, begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, as-sholat, ada yang begini. Biar saja, nggak usah. Ada yang begini, ta marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini, as-salat pakai alif, ta, begini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini, alas salawati, taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Salat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, saling jaga ya. Waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta, waktu yang pertengahan, tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian nggak cukup, ambil ke sini, maghrib, kemudian isya. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama', kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang nggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah,
ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Gak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini. Di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat. Saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar. Jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik, Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus baru minta apa saja diberikan,
Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa? Pilih mana? Pilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Wah, banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks tuh. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu masih diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid jamaah subuh jamaah, bangun tahajud, istiqamah istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat, sangat takut itu. Ya, ada ini viral kisahnya, saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam, dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu.
Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah, pasti ada yang kurang tepat, pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi, tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah.